Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Oke, pada segmen kali ini merupakan segmen urban gardening ya. Dan kita akan membahas mengenai konsep polikultur dalam budidaya ikan air tawar ya. Nah, ikan yang kita budidayakan ini merupakan ikan yang di dalam kolam kita sendiri ya. Konsep polikultur itu singkat ceritanya kita akan membudidayakan ikan gurami, ikan mas, ikan nila, dan ikan lele dalam satu kolam secara bersamaan. Nah, penasaran kan bagaimana cara-caranya dan teknik-tekniknya? Ikuti terus ya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar yang membangun. Dan mari kita saksikan. Jadi kolam ini kondisinya sengaja saya kuras ya sedikit ya, karena untuk melihatnya, untuk mereview bagaimana perilaku ikan ya, dan bagaimana cara model polikultur yang kita terapkan. Kira-kira seperti ini. Oke, baik teman-teman ya. Jadi sebenarnya konsep polikultur itu adalah konsep memelihara ikan ya, beraneka ragam ikan secara gabungan ya. Dan konsep ini sejatinya sudah diterapkan melalui proses alamiah. Maksudnya di alam pun terjadi proses seperti ini ya, budidaya ikan baik di laut maupun di sungai ataupun di tambak-tambak. Nah, tapi ada pula segmen-segmen ini, ada pula konsep-konsep itu, ada pula hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam teknik budidaya ikan secara polikultur. Sama seperti halnya tanaman ya. Mungkin kalau di tanaman kita juga mengenal polikultur tanaman ya, ataupun tumpang sari ya, tanaman pembudayaan tanaman, mungkin tanaman tahunan dengan tanaman sayuran atau tanaman musiman, dan itu dikelola secara bersama. Nah, sama juga seperti pada halnya budidaya ikan ini. Ini kita memiliki faktor pembatas ya yang besar ya di sini ya, karena kita kolam kita ini kecil ya. Jadi kita buat itu lingkungannya yang harus yang kita atur. Nah, jadi seperti ini misalnya. Terutama yang perlu diperhatikan itu adalah jenis-jenis ikannya. Tidak semua ikan bisa diterapkan melalui teknik budidaya secara polikultur ini. Yang perlu diperhatikan jenis ikannya ya. Ikan itu termasuk ikan yang predator atau ikan yang hidup normal ya, seperti biasa nih. Dan potensinya yang terutama juga kita perlu perhatikan itu potensi ikannya. Nah, bagi teman-teman nih yang punya kolam sederhana ya, konsep urban gardening, punya kolam di pinggir rumah ya, perlu diperhatikan itu ikan gurami ini yang kita pilih adalah bibit-bibit yang unggul ya, bibit-bibit yang baik, yang sehat ya. Kemudian gurami ini kita pelihara atau kita besarkan lebih dahulu. Jadi kalau dalam sistem polikultur itu tidak dapat bersamaan, karena kita melihat ukurannya, jadi tidak harus bersama-sama anakan dimasukkan. Jadi kayak gurami ini kurang lebih ukurannya umurnya itu udah sekitar 1 tahun ya. Ada juga beberapa yang masih dalam bulanan, tapi yang hitam-hitam ini kita pelihara dalam 1 tahun. Nah, ukurannya sudah segede ini, dan ini sudah siap, sudah siap untuk bersaing, untuk berkompetisi. Sebenarnya sudah bisa dipanen, namun saya masih menunda aja untuk kita pelihara untuk sebagai peliharaan gitu aja. Nah, kemudian ya, potensi nomor 2-nya itu adalah ikan nila dan ikan mas. Nah, ini bisa dilihat ikan nila dan ikan mas ya.
Ini potensi utama kita, ini umurnya kurang dari setahun, ini mungkin sekitar 5 bulan ya, 5 bulan atau 4 bulanan, nggak tahu, ini kondisinya masih kecil aja ya. Kita bisa lihat di sini ya, banyak ya. Nah, ini merupakan potensi yang kedua. Baru yang terakhir adalah ikan lele itu sendiri, ikan lele ya. Karena itu adalah anakan ya. Ikan lele anakan, kenapa ikan lele yang kita pilih adalah anakan? Karena ikan lele itu bersifat predator ya, dan dia hewan nokturnal, aktif di malam hari. Nah, kalau misalnya kita membudayakan itu secara bersamaan, anakan ya, kita membudayakan ikan lele secara bersamaan ya, itu akan terjadi persaingan yang sangat besar. Ikan lele ini bersifat predator dan dia sangat rakus ya. Kita tahu dia makannya banyak sekali ya, dan dia hewannya nokturnal, aktif di malam hari. Ini akan mengganggu potensi-potensi ikan yang lainnya. Maka step-stepnya itu adalah mungkin teman-teman bisa membudidayakan ikan yang berpotensi utama dulu, yang sejenis ikan gurami ya, ataupun nila. Nah, ini yang utama, dan ini harga jualnya juga tinggi ya, kita tahu sendiri, dan dia butuh waktu untuk tumbuh optimal ya, tumbuh besar hingga mampu bersaing seperti ini. Mungkin sekitar 4 atau 5 bulanan baru instruksikan masukkan ikan jenis nila ya, ataupun emas ya. Mungkin selang 2-3 bulan baru boleh anakan ikan lele. Nah, ikan lele itu kita lihat ya, di situ kan banyak ikan lele ya. Nantinya pun nanti setiap bulan kita akan sortir, karena ikan lele ini bersifat kanibal. Jadi ikan-ikan lele yang sudah berukuran lanjut setiap bulannya akan kita sortir dan kita pindahkan. Oke. Awal kita gabung ya, ikan lele ini perkembangannya sangat cepat, 3 bulan saja mungkin sudah seperti ukuran ikan gurami ya, dan dia akan mengganggu ikan-ikan yang lainnya karena dia bersifat kanibal dan dia memakan dan mengganggu ikan-ikan lainnya. Namun di sini saya bisa gambarkan ini nila dan emas saya itu kondisinya nggak tahu ini, masih ukuran kecil saja, karena kayaknya ini mungkin bersaing dalam hal makanan. Ini mungkin sekitar 4 bulanan lah, harusnya ini udah bisa gede nih, tapi nggak tahu nih ya. Namun kalau lele ini saya baru masukkan sekitar 2 minggu. Nah, itu ya lele-lele yang kita temukan ya. Ini juga lele, teman-teman bisa lihat lele semua ya. Kurang lebih ada 200 ekor ya. Nah, ini nanti ya setiap bulan akan kita seleksi. Adapun beberapa manfaatnya ya dalam budaya polikultur ini adalah kita dapat menghemat tempat ya. Budaya ikan menghemat tempat dalam satu kolam, menghasilkan banyak jenis ikan, pilihan ikan. Kemudian